Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama di Alkoya TV, pada malam hari ini kita akan membahas seputar kisah nyata daripada kehidupanku adalah kehidupanmu, yang dimana kisah ini dibawa oleh seorang narasumber dari rekan kita. Dia ingin menceritakan tentang kejadian peristiwa di rumahnya. Bagaimana cerita selanjutnya? Tetap saksikan di Alkoya TV. Pemirsa, pada malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita. Marilah kita bahas dan kita berkenalan dengan narasumber kita yang menceritakan kisah. Bertemu dengan narasumber kita, berdialog, yang menceritakan kisah kehidupanku adalah kisah kehidupanmu. Bagaimana ceritanya? Mari saja. Ya, dengan siapa saya berbicara pada malam hari ini? Ya, nama saya Saib, kelahiran masih dari Jakarta Selatan. Nah, dari cerita Mas Saib yang telah melampirkan ke kami dengan merespon, bagaimana ceritanya kok bisa menjudulkan cerita kehidupanku adalah kehidupanmu. Sebenarnya ini awal mulai tuh udah lama, dari awal TK sih. Waktu awal TK tuh kayak kecil, kalau main sendiri kan asik sendiri. Tuh pas lagi main tiarap-tiarapan, kaki berasa ditarik sendiri. Yang menarik tuh apa? Emang nggak ada orang di posisi itu, apa emang ada yang menarik? Mengajikan pintu ngabrak. Dari depan itu kan ada tiang, itu tiap di situ pembantu di depan, dari dulu doang pembantu itu ditarik ke belakang. Main berdua sama pembantu doang gitu. Tapi pembantu di depan, di sini depan kotak-kotak. Nah, pembantu itu tahu pas Saib ditarik gitu? Tahunya pas Saib nangis langsung bantu diri ke depan. Itu posisi siang, malam, atau menjelang maghrib depan pintu rumah yang sekarang ini. Rumah yang sekarang. Selain kejadian itu apa? Setelah kejadian itu nggak sempat pulang ke rumah ini, tinggal itu babakan. Semua keluarga tuh? Nggak, cuma dari saya doang menyekap tinggal itu babakan. Ini di kos-kosin. Setelah itu balik lagi ke sini. Balik ke sini tahun? Pas mau masuk SD. Masuk SD. Balik ke sini lagi, tapi dengan kejadian yang sama atau berbeda? Nggak, waktu SD belum terlalu diituin. Cuma waktu SD nggak tahu itu sugesti, nggak tahu apa, di ruang tamu ini meja panjang, diliatin orang tanpa pala tapi duduk rapi di depan rumah ini? Enggak, di meja depan yang tamu panjang pakai jas, duduk cewek. Memang sih tadi pas belum masuk ke sini udah banyak yang nyambut, sebenarnya udah banyak yang nyambut di sini, dan sosok yang menceritakan kita tentang perempuan atau tante, sebutan tante itu udah ada di sini, ada bentuk udah di sini, dia akan menyambut dan dialog dengan cerita gitu. Jadi entah kenapa kok emang banyak sekarang, banyak dari depannya ada kios 2, tapi yang tersebut sih kios yang kosong. Kita nggak tahu kenapa kok cerita ke situ, dan mungkin ada yang apa namanya ngobrol atau gimana cerita, kita nggak tahu. Tapi pas mau masuk sempet kan tadi negara di luar tempat muntah bukan muntah itu ada yang konsentrasi, di sana juga yang ada gangguan. Nah, terus dari pengalaman saya katanya di atas anak kontrakan dan kos-kosan itu sering digangguin kan. Nah, itu maksudnya gimana ceritanya? Waktu itu sih sebelum anak kosan ada lagi, buka kan dulu kayak mandor.
Dulu tuh kesini harus naruh mobil. Kan dulu rumah belum kayak gini. Pas mau keluar katanya di tangga ada perempuan kakinya gelaitan. Di tangga sini. Ya itu belum saya ngerasain. Tangga bener persis ini. Itu kan gitu ya, bukan supir sih, kayak tukang buka nganterin mobil. Emang jam 2:30 pagi. Jam 2:30 pagi tuh kejadian. Jadi dia pas narik kunci mobil kan keluar kamar otomatis lewatin tangga lu dong. Nah dia naik ke tangga, ada perempuan gelaitan kaki sambil dimainin berdua. Tapi itu kan ada kos-kosan apaan? Itu sebelumnya belum ada yang ngekos. Belum. Dulu masih kamar abang. Berarti semua keluarga udah tahu dengan adanya kehadiran mereka ada di sini. Tahu. Berarti memang itu sudah kita udah sering nonjolin ke keluarga masing-masing. Iya, jadi bukannya gimana, emang setiap ada menantu baru pasti dikenalin. Entah bagaimana caranya, pasti berkenalan sama dia. Kenalin dalam arti? Kayak, emang maksudnya kenalan langsung? Bukan kenalan, kayak digangguin. Oh. Kenalan, dipanggil kayak suara mama tapi nggak ada mama. Lihat mama mandi padahal mama belum pulang. Kayak gitu. Pasti semuanya menantu baru. Oh, jadi kayak sosok tante ini kayak seolah-olah gua ada di sini loh. Gue yang jaga di sini, gue jaga keluarga lo gitu kan. Jadi ini rumah dulu sebelum dibeli itu memang tidak ada dia atau belum ada. Dulu kan punya gue Emi, namanya Pale juga. Dulu tuh sebelum ini punya rumah ini. Bukan, itu Pale juga yang sering ke keluarga lebih dekat. Kalau misalnya itu kan tahu punya kakak bisa begitu. Paling ngomong dulu depan rumah ini kebun jadi kos-kosan, yang depan pindah ke sini katanya. Kita baru gitu. Tapi sih skenario yang dilihat ini kejadian ini juga artinya memang dulu pernah asli penduduk sini yang dilihat ya dari sini dia. Karena sebelum kita membuat konten ini konten ini kan kita membuat ini sebelum kita ngobrol kan banyak. Jadi Intante memang seolah-olah dia pengen menceritakan kehidupannya dia itu sama kehidupan kehidupan yang dimana maaf bukan bertolak belakang, malah ceritanya ini dominan apa ini buat didapat. Jadi saat kan problem ya, broken home. Nah, ceritanya dia ini kisah nyatanya dia ini bukan broken home, tapi dia posisi masih suami istri, punya anak satu atau dua gitu. Tapi yang dia cerita itu waktu itu cuma satu anak itu yang dia sayang diambil sama suaminya, sampai sekarang pun nggak tahu itu suaminya di mana dan nggak tahu kemana yang dia ceritakan. Jadi dia itu merasa terpuruk, sakit hati yang begitu dalam, sampai dia pengen punya keluarga dan dia pengen dia pulang keluarga. Mungkin Intante ini sosok Kuntiang ini dia itu dengan sebutan tante ya, dengan sebutan tante ini dia pengen dianggap sama keluarganya, karena dia mungkin nikah itu di luar nikah, menikah di luar apa namanya, hamil luar nikah ibaratnya. Jadi seperti itu. Jadi tante kayak begitu, dan suaminya nggak tahu kemana anaknya kemana, dia frustasi dengan itu. Dan wilayah entah dia memang ada di sini atau dia ada di seberang atau di mana kita nggak tahu. Pokoknya dia bilang saya lebih nyaman di sini. Waktu maksudnya belum tahu tobat kayak gini nih, sebelum saya ada lagi anak kos-kosan, punya temen kan kamarnya nih pojok kamar. Kalau masih nggak loteng, pas mau berdiri langsung teriak, katanya dilempar panci, ternyata ada panci pada jatuh ke bawah. Terus setelah itu pindah dah tuh anak kosannya. Nah masuklah nih yang kayak ini yang bisa yang ngasih tahu saya kalau misalnya baru tahu tante dari kayak ini yang baru kasih tahu ke tante ini anak baru yang kosannya. Iya udah lama kan, sebelum itu kan ada lagi tuh sebelum dia. Nah itu katanya dia ngeliatin, katanya nggak suka dia ceweknya nih, dia keluar masuklah kayak ini. Nah tahu tante dari kayak ini ngasih tahu. Jadi ini rumah berarti memang sudah ada sosok tante ini dalam arti kuntilanak sudah ada. Dia itu bukan sosok dibilang kuntilanak, tapi mirip seperti kayak Buluwo. Dia rambutnya itu dia gombang panjang, pakai baju putih,
cuma kayak banyak percikan darah merah gitu, rambutnya ya mukanya sih ya udah hancur gitu. Ya mungkin emang dia nggak tenang atau gimana, kita nggak tahu. Nanti selesai kita podcast ini, kita fatihain buat dia biar dia juga enak di alam sana. Dan apa namanya, kalau memang tujuan dia baik buat keluarga ini, buat menjaga keluarga ini harmonisan, baik rezeki dan segala macam, nggak jadi masalah gitu. Karena kita hidup di dunia ini kan nggak cuman manusia doang, kan ada tumbuhan, ada makhluk gaib, ada makhluk lainnya, ada kucing ya kan. Jadi kita hidup ini semua tuh rata, ada alam dunia, alam kubur, alam akhirat, dan alam gaib, mas ada. Bagaimana kisah selanjutnya tentang anak kosan yang ngekos di rumah Satria atau saat ini, saksikan di part 2.